biar itu boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Bapa, taruh setiap kata kalimat firman-Mu melalui perkataan yang hamba ucapkan. Bukan hamba lagi yang berkata-kata, tapi Engkau sendiri Roh Kudus yang berbicara untuk kami semua. Kami percaya ada kuasa dari firman-Mu yang memulihkan dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, kuduskan kami dan kami siap mendengar-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom. Bapak Ibu semuanya, Baruk ata Adonai Eloheinu melek haolam. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Tuhan kita, Raja semesta alam. Shalom. Tema firman saya ini berbicara mengenai diamond rising from the dust. Berlian yang muncul dari debu. Sebuah tema yang menarik, karena ini akan saya ambil dari kisah Rut. Berdasarkan kalender Ibrani, saat ini kita berada di dekade P 5780. Dan tahun ini kita berada di tahun P Aleph, yaitu 5781. P itu digambarkan sebuah mulut yang memiliki makna firman atau perkataan yang keluar dari mulut Allah. Sedangkan Aleph itu berbicara mengenai pribadi Allah itu sendiri. Jadi kalau kita satukan berbicara tentang P Aleph itu adalah berbicara mengenai kehadiran Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Dia hadir untuk mempermuliakan namanya. Haleluya. Amin. Tapi di sini saya tidak membahas tentang P Aleph, ini hanya sekedar prolog saja. Kita akan masuk ke inti khotbahnya. Mari kita buka kitab Rut. Kitab Rut. Kitab Rut adalah kitab yang ke-8, ya. Kitab Rut ini sendiri ditulis oleh Nabi Samuel di tahun 1000 sebelum Masehi, ya. Di sini juga berbicara, angka 8 itu berbicara tentang new beginning. Di Rut 1 ini berbicara tentang kisah Rut dan Naomi. Kitab Rut ini kenapa saya bahas? Karena kitab ini sungguh menarik buat saya. Ya. Rut itu sendiri memiliki arti beauty, friendly, cantik, indah, dan bersahabat. Sedangkan Naomi itu berbicara tentang the pleasant one. Orang yang menyenangkan, orang yang menarik, dan udah pasti banyak orang yang mau berteman dengannya. Jika kita baca baik-baik di kitab Rut ini, ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Ya, kenapa saya sampaikan seperti itu? Anda tahu tentang Bethesda. Bethesda. Di 5 serambinya ada orang yang bertebaran, yang dalam arti adalah orang yang sakit semuanya di tiap-tiap serambinya. Di mana kita mengerti bahwa Bethesda ini sebagai rumah belas kasihan. Di rumah belas kasihan, kenapa ada orang yang menderita? Di gereja ada banyak orang bermasalah. Bahkan di pengadilan sendiri tidak ada keadilan. Dan kita bisa lihat di kisah Rut ini, di tempat para hakim memerintah, ada terjadi kelaparan di Israel. Tolong mengerti bahwa ini ada sesuatu yang ironis. Memang dunia memang terlihat sepertinya nggak adil. Ya memang itu kenyataannya. Bahkan ada seseorang berkata begini, Pak Noven, saya sudah ikut Yesus. Saya sudah bertobat. Kalau saya sudah ikut Tuhan, apakah saya akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan? Saya katakan iya. Tapi ada proses di dalamnya. Ada jalan, ada jalur yang harus dia ikuti. Ada tahapan-tahapannya. Tidak akan melulu orang itu akan mengalami sukses, berhasil, kaya, jaya, dan bahagia. Iya, ada prosesnya. Saya bilang gitu. Enggak mungkin seseorang itu langsung instan mengalami sesuatu yang dahsyat. No, belum tentu. Gitu. Lihat, di tengah masa pemerintahan Tuhan ya, di kisah Rut ini, ada kelaparan. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 2 untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada zaman para hakim, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata
dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Lihat, di tengah masa pemerintahan Tuhan ada kelaparan. Elimelek, ini sebuah nama yang cukup bagus kalau menurut saya. Karena Elimelek itu mempunyai makna arti yang luar biasa. Eli, my God. Melek, raja. Elimelek, my God is king. My God is my king. Tuhanku adalah raja. Dari namanya aja sudah kelihatan orang ini pasti imannya luar biasa. Tapi kenapa begitu kontras antara nama yang diberikan baginya sebagai identitas pribadinya dengan sikapnya, dengan keputusannya? Kenapa begitu kontra? Kita akan lihat di sini bagaimana perjalanan hidupnya. Kemudian nama istrinya sendiri Naomi, yang berarti the pleasant one, pribadi yang menyenangkan. Dan kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Buat saya ini namanya kacau ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu arti nama Mahlon dan Kilion. Mahlon itu nama artinya adalah sakit-sakitan. Kilion sendiri artinya lemah. Coba bayangin aja Bapak Ibu Saudara. Kalau ketika anak-anak saudara ini saat dia belajar, tiba-tiba gurunya mengabsen, panggil, Mahlon, sakit, hadir nggak? Sakit, hadir nggak? Halo, lemah, apakah hadir? Lihat, hati-hati dalam memberikan nama. Hati-hati saat kita memberikan identitas buat anak-anak kita ke depannya. Ya, buat Bapak Ibu Saudara semuanya mungkin yang belum menikah, saya ingatkan hati-hati dalam memberikan identitas buat anak-anakmu. Jangan sembarangan. Kadang-kadang identitas itu menjadi satu pribadi yang akan melekat di mana masa depannya menjadi indah dan luar biasa karena ada nama Tuhan di dalamnya. Amin. Iya. Iya. Aneh sekali buat saya. Bethlehem. Mereka pergi dari Bethlehem, dari tanah Yehuda. Bethlehem dari kata Bet Lehei. Bet, rumah. Lehei, gandum atau roti. Rumah roti atau rumah penyediaan. Di mana rumah penyediaan tapi tidak ada makanan. Di mana rumah roti tapi tidak ada roti. Aneh bukan? Padahal di situ dikatakan mereka adalah orang Efrata. Kata Efrata itu sendiri artinya berbuah ganda. Fruitful, double fruitful. Di tempat yang banyak berbuah, di tempat penyediaan, mengapa tidak ada makanan? Pak, ini saya Pak. Saya sudah ikut Tuhan sudah sangat lama. Saya sudah mengalami pertobatan yang sudah lama. Tapi kenapa ya ujiannya kok nggak pernah selesai-selesai? Kenapa ya Pak? Sepertinya nggak ada habis-habisnya. Bukankah kalau ikut Tuhan, ada sesuatu yang baru saya alami? Iya, betul. Kalau engkau mengikuti proses Tuhan dan engkau tahan uji dari setiap proses yang kau jalani, itu akan menghasilkan hidup yang baik, yang murni, dan indah di hadapan Tuhan. Iya. Lihat, di saat masa kelaparan, di saat masa krisis, di saat masa kesusahan, Elimelek, dia malah bawa istri dan dua anaknya, mereka pergi ke Moab. Siapakah Moab di sini? Apakah arti Moab di sini? Lihat, Moab adalah hasil insest antara Lot dengan anaknya, dengan putrinya. Jadi sebenarnya Moab itu kalau waktu dia lahir, mungkin waktu saat kecil, dia ngomong sama Lot, dia bingung nih, manggil papa atau manggil opa. Dia harus panggil papa atau harus panggil opa nih ke Lot nih. Dia bingung gitu. Ya. Karena satu sisi dia adalah opa dari mamanya sebagai orang tua, tapi satu sisi dia adalah orang tuanya. Gitu. Sesuatu yang kontradiktif. Tapi ingat, Moab itu adalah lambang dunia.
Di saat masa sekarang ini, di masa pandemik, banyak orang, bahkan negara-negara mengalami krisis. Tapi banyak orang di luar sana menggunakan berbagai macam cara untuk tetap survive. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Siapapun kita yang pergi dan meninggalkan Tuhan, pasti hidupnya akan kehilangan sesuatu. Saya baca untuk saudara semuanya di ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Iya. Matilah Elimelek. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang pergi dan meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan, yang pergi artinya dia, ya sudahlah, apapun saya harus jalani, hati-hati, engkau pasti akan mengalami kehilangan sesuatu. Di sini saya akan menceritakan atau bersaksi ya tentang seseorang yang kehilangan sesuatu, kemudian ia berbalik kepada Tuhan. Di mana ia adalah seorang hamba Tuhan, saya tidak akan sebutkan namanya, dia adalah hamba A, ya, di mana dia seorang gembala, namun ia juga seorang pengusaha yang di mana ia mengundang saya untuk melayani di tempatnya. Ketika saya datang ke tempatnya, saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya merasakan satu atmosfer yang berbeda. Gitu. Tiba-tiba Roh Kudus menuntun saya ke satu tempat, ke satu benda. Saya bilang ke teman saya seperti ini, bro, ada apa tuh di dalam itu? Kamu hamba Tuhan, kamu seorang pelayan mimbar, kok kamu menyimpan sesuatu? Saya perkatakan kepada dia, ada makhluk halus di dalamnya. Kamu simpan tuyul dalam guci. Saya bilang, hati-hati bro. Hati-hati. Kamu mempermainkan Tuhan selama ini. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu. Saya mendapat kabar dari teman-teman saya bahwa hamba A ini usahanya bangkrut. Habis. Semua aset rumahnya, rukonya, gedungnya, pabriknya disita bank. Minus semuanya. Karena hutang-hutangnya yang teramat besar. Lihat. Saat ia meninggalkan Tuhan, tapi ia memakai kedok seolah-olah dia seorang hamba Tuhan. Tuhan tidak mau namanya dipermalukan. Tuhan menyatakan kuasanya. Si pengusaha besar ini, ia menjadi seorang tukang soto. Ini kisah nyata. Karena dia adalah teman saya sendiri. Hingga singkat cerita, kami layani, kami doakan, kami katakan, bertobat bro. Datang kembali sama Tuhan. Minta ampun. Tinggalkan semua okultisme yang selama ini mengikatmu. Tinggalkan semua perjanjian-perjanjian dengan kuasa gelap. Putuskan semuanya. Dan kembalilah kepada Tuhan. Baharui komitmenmu dengan Tuhan. Buat perjanjian yang baru. Di mana itu menjadi komitmenmu dengan Tuhan. Akhirnya luar biasa. Kasih setia Tuhan itu nyata. Bahwa Tuhan tidak tinggalkan setiap orang yang mau percaya dan mau kembali kepadanya. Akhirnya usahanya dipulihkan. Walaupun dia pelan-pelan naik step by step. Tapi setidaknya dia melihat bagaimana Tuhan mengasihinya. Wow. Iya, dahsyat. Saya lanjutkan di ayat 3 hingga 4.
Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lihat, sudah hilang suaminya, di mana suami adalah tempat bersandarnya. Bukannya si Naomi ini cepat-cepat datang mencari Tuhan, dia malah tinggal di Moab. Dia tinggal 10 tahun, bahkan kedua putranya malah mengambil 2 perempuan Moab. Siapa itu? Orpa dan Ruth. Lihat dampaknya. Itu ada di ayat 5 dan 6. Lalu matilah juga keduanya. Ya, ini Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Dan memberikan makanan kepada mereka. Setelah tinggal lama, 10 tahun di Moab, mereka baru sadar, mereka baru dapat kabar bahwa Tuhan sudah memberikan makanan kepada umatnya. Saudaraku, masalah itu tidak ada yang permanen. Semua itu ada masanya, ada kadaluarsanya, ada akhirnya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi permasalahanmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Ketika engkau lari dari Tuhan, ketika engkau jauh dari Tuhan, engkau sama saja engkau memberikan dirimu untuk dipermainkan oleh setan. Iya. Iya. Hati-hati. Ketika Naomi mendengar kelaparan di Yehuda, di bangsanya telah berakhir, dia mengambil keputusan dan dia memutuskan untuk kembali ke negerinya. Dia kembali ke Bethlehem. Tapi Naomi adalah, kalau saya baca baik-baik di sini, Naomi adalah seorang mertua yang sangat baik. Iya. Dia meminta kedua menantinya untuk, ayo kembali, kamu kembali ke bangsamu, kamu kembali ke orang tuamu. Saya mau kembali ke tanah saya sendiri. Saya mau kembali ke Yehuda sendirian. Pulanglah ke negerimu. Pulanglah Orpa. Ini pakai bahasa saya ya. Naomi terus menasihatkan kedua menantunya agar mereka terus, ayo pulang. 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 Kenapa Naomi begitu bersikeras meminta supaya Ruth maupun Orpa untuk kembali ke negerinya? Ada tradisi di Yahudi atau di Israel sana yang mengatakan bahwa kalau orang-orang non-Israel atau non-Yahudi itu disebut dengan anjing. Ya. Jadi Naomi malu jika nanti, wah jangan-jangan menantuku nanti dibully nih. Kasihan mereka. Karena mereka dianggap sebagai anjing. Kasihan. Makanya dia minta, pulang deh. Nanti kamu malu dibully habis-habisan oleh bangsaku. Kasihan kamu. Kamu tidak akan diterima. Kamu malah dipermalukan. Kamu lebih baik pulang. Tapi mereka berdua tetap kekeh. Mereka mengatakan bahwa kami mengasihimu. Mereka berdua mengasihi Naomi. Tapi pada akhirnya Orpa mengambil keputusan. Dia pulang ke bangsanya. Dia berpamitan, Mami, aku pulang. Mami, terima kasih. Dia berpamitan, Mami, aku pulang ke negeriku. Ketika Orpa pulang, Naomi berkata kepada Ruth, saudaramu sudah kembali. Pulanglah. Apa kata Ruth?
Luar biasa. Your people shall be my people. Your God is my God. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Wow. Karena keteguhan hati Rut kepada Naomi, akhirnya mereka kembali ke tanah Yehuda bersama-sama. Ayo, kita bersama-sama. Saya baca untuk ayat 19 sampai dengan 22. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata pada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Wow. Lihat, keputusan Rut adalah providensia Allah. Saya ucapkan sekali lagi. Keputusan Rut adalah providensia Allah. Dari ketaatannya, di tengah kesulitan, menjadi satu kesaksian yang hidup. The place of your pain is the place of your reign. Tempat penderitaanmu, tempat kesengsaraanmu adalah tempat kebangkitanmu. Haleluya. Oh my God. Yeah. Tempat penderitaanmu, tempat kesengsaraanmu adalah tempat kebangkitanmu. Dahsyat. Mungkin kita berpikir, lu gila lo. Saya sudah lihat itu. Bahkan saya sudah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Ketika saya mengalami sesuatu keterpurukan di titik terendah di dalam hidup saya, malah disitulah saya melihat bagaimana Tuhan mempermuliakan namanya. Di saat saya mengalami keterpurukan, mengalami titik nol, titik terendah dalam hidup saya. Di saat orang-orang yang tadinya saya perkirakan bisa saya andalkan, ternyata mengecewakan. Tapi disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Disitulah Tuhan melakukan hal yang ajaib buat saya. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil buat manusia, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Di mana engkau merasakan sepertinya jalan buntu, di mana engkau merasakan Tuhan, sudah aku tidak bisa melakukan apapun. Di saat kita merasa Tuhan, air mataku sudah kering. Tapi di saat engkau tetap setia, engkau tetap percaya, engkau tetap menyatakan kebaikannya, engkau tetap melakukan sesuai dengan firman-Nya, kau akan lihat pembelaannya yang dahsyat dalam hidupmu. Ya. Haleluya. Ya. Dahsyat. Di kisah ini, pada akhirnya Rut menikah dengan Boas, seorang kerabat Elimelek, yang mau menebus melalui perkawinan Levirat. Perkawinan Levirat itu apa sih, Pak? Perkawinan Levirat itu adalah perkawinan dengan saudara ipar untuk meneruskan keturunan dari orang yang sudah meninggal. Dan dari perhasil pernikahannya antara Rut dengan Boas yang melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai yang menjadi papa dari Daud. Dan dari keturunan Daud inilah maka Allah menjanjikan untuk menumbuhkan tunas adil dan memerintah dengan bijaksana
dan melakukan apa yang baik untuk kita semua. Inilah membuat Mesias yang tergenapi buat kita semua. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi karya Allah, untuk menebus dan menyelamatkan Anda dan saya dan kita semua melalui karya, pengorbanan, dan kematiannya di atas kayu salib. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya, sebab kita telah menerima pengampunan dan keselamatan yang sempurna. Saya percaya buat Anda semua yang tetap berharap dan percaya padanya. Teguhkanlah hatimu, jangan pernah tawar hati, teruslah maju. Ingat, Tuhanmu menyertaimu. Dialah yang memberikan kemenangan bagimu. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah dengarkan apa kata dunia, tapi dengarkanlah apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan mengubahkan segala kemustahilan dalam hidupmu menjadi kenyataan, menjadi satu hidup yang indah dan luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah-Mu, karya-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu semua. Bapa, sempurnakan, Tuhan berkati. Biarlah setiap siapapun anak-anak-Mu yang mendengar, mereka boleh mengalami satu kemerdekaan, mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami kemenangan yang sempurna. Kami hanya mau taruh nama-Mu Tuhan di atas segalanya, karena nama-Mu berkat, nama-Mu berkuasa atas segalanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hosana, Hosana, glory, haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.